adalah prospek, peluang dan tantangan pengembangan peternakan di Kabupaten Tanah Laut. Iya, betul Oke, sekali, sebagaimana kita ketahui ini sahabat IPFM bahwa Kabupaten Tanah Laut ini merupakan salah satu daerah pemasok terbesar untuk keperluan khususnya daging sapi ya di Kalimantan Selatan. Dan potensi ini sangatlah membanggakan bagi kita ya, kita bersyukur Tanah Laut mempunyai banyak sekali potensi, salah satunya adalah potensi peternakan ini. Betul, dan salah satu sektor unggulan juga Bu ya. Iya, betul sekali. Kita juga sudah mendapatkan banyak penghargaan dan keberhasilan dalam bidang peternakan ini. Ya. Baik Pak Iwan Persada, silahkan disampaikan dulu prospek kita nih seperti apa saat ini Pak dalam pandemi Covid, mungkin ada pengaruhnya terhadap pengembangan peternakan kita di Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nelly dan Saudara Iwan. Bahwasanya prospek pengembangan ternak secara luas. Jadi ada ternak sapi, kerbau, kambing, ayam. Itu yang utama yang kita kembangkan. Yang pertama, kita punya prospek, kita punya program dari Kementerian Pertanian ya Pak Topik ya. Itu dari APBN. Ada istilahnya ada si komandan. Oke, singkatan komandan. Itu adalah singkatan daripada sapi, kerbau, komoditas andalan negeri. Bagus sekali. Kemudian kita punya target untuk pengembangan ternak sapi dan kerbau. Ini memang bantuan pusat langsung. Ada straw. Itu straw itu adalah bibit sapi atau semen beku untuk kita proses kawin suntik. N2 cairnya adalah untuk mengamankan straw atau semen itu tetap awet. Biasanya derajat Celciusnya adalah Fahrenheitnya adalah 128 di bawah 0. Jadi prosesnya memang sangat dingin untuk mempertahankan kelangsungan hidup semen beku tersebut. Jadi ini berarti dia di dalam kulkas ya, dalam pendingin. Ada kita punya namanya kontainer, itu kontainer ya, seperti termos besar itu bisa suhu tetap terjamin di sana yang namanya kontainer. Nah, kita di tahun 2022 ini mendapat target dari dinas kita atau Tanah Laut ini mendapat target untuk IB ini inseminasi buatan atau kawin suntik 26.000. Oke, 26.000 ekor. Untuk Tanah Laut. Kemudian untuk lagi kegiatan lanjutannya daripada kawin suntik harus kita periksa kebuntingan. Jadi setelah dikawin suntik hamil tidak? Iya. Kita punya target ada 20.750 ekor yang akan diperiksa dari hasil kawin suntik 26.000 tadi. Kita juga ditargetkan oleh pemerintah pusat 20.350 ekor pemeriksa kebuntingan. Dan hasilnya kelahirannya ditargetkan 885 ekor ditargetkan untuk tahun 2022 ini. Itu prospek yang sangat baik. Kemudian juga kami punya program ini berdasarkan SK Bupati. Kami punya namanya juga disingkat ini Yandu Sanakawan. Asik namanya ya. Iya betul. Ini adalah pelayanan terpadu sahabat peternakan dan kesehatan hewan. Ini kami dalam melaksanakan si komandan tadi itu terpadunya antara bidang perbibitan produksi di tempat kami juga bidang kesehatan hewan. Jadi satu kesatuan untuk turun ke lapangan, baik kita melaksanakan kawin suntik, pemeriksa kebuntingan atau kelahiran, juga kesehatannya ditangani oleh dokter hewan yang ada di tempat kami. Informasi sementara kita punya 4 UPT kesehatan hewan. Itu pertama ada di Kurau, itu Maluka Baulin. Duanya Takisung ada di Gunung Makmur. Kecamatan Takisung ada di Gunung Makmur. Berikutnya ada di Penyipatan. Berikutnya ada di Batu Ampar. Itu pendukung kita program si komandan. Kemudian juga kami juga berdasarkan SK Bupati punya kegiatan dan program dalam prospek ke depan mendukung program pengembangan ternak ini. Kami juga punya call me 24 jam. Jadi hubungi kami 24 jam. Maksudnya begini, di dalam hal mendukung si komandan ini, petugas kami siap melayani
Petugas kami nih Iya. siap melayani Ya. 24 jam. 1 kali 24 jam, luar biasa. Nggak tidur gitu Pak? Karena begini. Ada spesifannya ya. Jadi begini, kalau kawin suntik masih bisa jedanya 12 jam. Jadi kalau mamanya setelah Isya itu besok pagi. Tapi kalau memang harus melahirkan, Oh iya. kesulitan betul, melahirkan betul. ini wajib Harus saat ditolong. itu juga. Saat itu Iya. kasihan, Ah, kasihan. betul, Memang kasihan. harus kasihan peternakan, harapannya adalah kalau sudah ternak lahir itu adalah keuntungan bagi Betul, peternak dan masyarakat kita. Iya, sudah terbayang nih. Ini rupiah-rupiah gitu ya. Ya. Jadi memang keuntungan ya, kasihan betul, kasihan betul. petugas kita apabila tidak ditolong langsung, termasuk yang sakit-sakit. Kita melaksanakan kegiatan kesehatan hewan ini secara 24 jam, termasuk juga kawin suntik, pariwisata kebuntingan dan lain sebagainya. Berikutnya juga kami punya target. Ini berdasarkan juga Perbub atau Bupati ya Pak Taufik ya. Kita harus mengembangkan ternak itik nih. Oh. Ternak itik di 2 kecamatan, Kurau dan Bumi Makmur. Ini ada perbubnya nih. Jadi kita memang baru bertugas 1 bulan, alhamdulillah lebih sedikit kita melaksanakan target-target ini dalam melaksanakan prospek ke depan. Mungkin ada Pak Topik yang ditambahkan? Ya, terima kasih. Selamat Oke. pagi. Selamat Bu pagi. Neli, Iya. Deketin sedikit mikrofonnya Pak. Iya. Deketin sedikit. Ya. juga para pendengar Tutung Pandang FM yang berbahagia. Jadi alhamdulillah pagi hari ini dari Dinas Peternakan dan Kesehatan diberi kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan para pendengar semua. Jadi terkait dengan kegiatan prospek di peternakan, memang ya. Kalau bicara prospek, kita sangat prospek sangat baik sekali. Sangat di bagus, iya, tanah betul. laut ya. Dari sisi SDM kita cukup mendukung. Ya, dari segi alam ya. Segi alam, segi dukungan dari pemerintah daerah Iya. yang cukup besar, itu yang sangat kita rasakan sampai saat ini ya, terkait dengan prospek ya. Kemudian juga tadi sudah disampaikan Pak Kepala Dinas bahwa kita punya kegiatan si komandan, kemudian ada Yandu Sanakawan, ada Kolmi 24 jam, ada juga program Siskaku Intip. Nah, kalau kita iya. Siska ya, Siskaku Intip. Iya, mengintip Siska. Nah, itu Siska ya. Jadi Siskaku Intip itu akronim dari Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit ya. Dengan berbasis kemitraan usaha, intipnya tuh inti dan plasma. Nah, jadi ini salah satu upaya dalam kita meningkatkan populasi ya, populasi ternak sapi, dan juga dalam rangka mendukung upaya swasembada. Nah, karena terus terang di Kalsel ya, termasuk juga itu belum swasembada untuk sapi ya. Jadi kita masih mendatangkan kalau untuk skala Dari luar Kalimantan Selatan Iya, berarti. dari luar Iya. Kalimantan Selatan. Kalau kita skala tanah laut, insya Allah tercukupi. Cuman kalau kita bicara Kalsel itu masih banyak masukan. Nah, Oke. dengan program Siska ini dilihat peluang yang ada di perkebunan sawit. Nah, kita lihat kan sawit melimpah. Iya, memang kita lahannya harus- banyak ya, ya. sawit melimpah. Apa nih yang bisa dimanfaatkan dari nah, sawit? dari sawit kan mungkin di lahan sekitar sawit kan masih ada mungkin rumput yang tumbuh, kemudian guguran dari buah sawit, Yap. pelepas sawit yang belum dimanfaatkan. Nah, itu yang dimanfaatkan terkait dengan program Siska ini. Nah, jadi diharapkan perusahaan-perusahaan yang punya inti ataupun perusahaan yang mandiri, mereka bisa mengembangkan sapi di lokasi lahannya. Nah, itu harapannya seperti itu. Nah, Oke. nanti itu jadi ada integrasi yang saling simbiosis ya. Iya, saling Simbiosis menguntungkan. mutualisme, saling menguntungkan. Menjadikan anggaplah Kotorannya. limbah ya. Iya. limbah. Jadi pupuk. Iya. Ya. Limbah dari sawit untuk makanan ternak, kemudian Nah, kotoran kotoran ternaknya. ternak menjadi pupuk sawit. Ya, seperti Oke, itu yang iya, ingin iya, kita iya. kembangkan, karena kita lihat potensi kita untuk dari sisi perkebunan sawit itu masih besar. Nah, ini yang akan terus kita kembangkan ya, sesuai dengan disampaikan Pak Kadis tadi. Kita bekerja sama dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Itu yang saat ini sedang kita genjot ya. Itu karena apa? Kita juga menyadari semakin sempitnya lahan pengembangan kita ya, Betul. karena semua sektor berlomba-lomba mengembangkan. Iya. Sektor perkebunan mengembangkan. Iya. Nah, Diakui artinya ya bahwa tanah laut kan kita dari semua sektor kayaknya ya, iya, kita semua dari sektor. industri, Iya. dari perkebunan, dari yang lainnya. Jadi mungkin lahan kita rebutan gitu ya. Nah, itu yang harus kita manfaatkan peluang betul, seperti betul. itu. Mungkin itu yang sementara bisa saya sampaikan. Mungkin kami tambahkan Bu Neli Ya. menyangkut Siskaku Oke, Intip. silahkan. Sementara ini yang sudah kita kunjungi bersama Pak Topik ada 2 perusahaan
perusahaan perkebunan sawit. Pertama itu ada Candi Arta. Oke. Itu di Tajo Pecah. Sudah kita kunjungi. Itu kemarin jumlah sapinya 202 ekor. Milik perusahaan atau koperasi perusahaan yang mengelola sapinya di bawah lahan sawit mereka. Candi Arta sekarang punya sawit ya? Punya sawit. Dulunya Karena dulu Rosella, coklat dan Rosella, ya betul. Katanya juga coklat pernah, kakao coklat pernah, ya. dan berkembang menjadi sawit. Nah, kita sudah melakukan kunjungan dengan Pak Topik kemarin. Di sana sangat bagus ternaknya, cuma katanya ada tinggi angka kematian yang Pak Topik. Nah, jadi ke depan ini insya Allah kami Dinas Peternakan Tanah Laut dan Kesehatan Hutan Laut coba mengembangkan persilangan ternak, Bu Nelly. Jadi menyangkutnya sapi Bali ke depannya akan kami silang dengan sapi Madura. Sama-sama merah, bentuk tubuhnya kurang lebih sama. Nah, jadi dengan terjadi persilangan, separuh darahnya itu agak tahan dengan namanya penyakit jambrana. Itu dugaan, nanti Pak Topik mungkin bisa menjelaskan menyangkut jambrana. Jadi itu arahnya kami ke depan. Jadi kawin suntik kami ke depan akan insya Allah akan kami kembangkan dua lagi, satunya adalah sapi PO. Peranakan ongolnya adalah sapi putih, Bu, yang dulu kita tarik gelendeng. Iya, sapi apa? Sapi dugul. Onggol, sapi onggol, PO itu peranakan onggol. Dari itu asalnya dari India. Jadi itu yang akan kita kembangkan, dan memang di dalam laut tuh dulunya sangat berkembang baik. Betul, sekarang udah hilang. Sudah agak berkurang. Jadi kedepannya akan kami kembalikan. Masyarakat kami berikan edukasi bahwasanya sapi ini juga harganya jual mahal, cuma tahan dengan iklim tanah laut. Nah, ini akan kami kembalikan. Kemudian perusahaan kedua, Pak Topik, lah juga kita kunjungi juga, CPKA. Kalau tadi Candi Arta milik sendiri atau perusahaan milik koperasi sendiri yang di Angon di dalam lahan sawit. Kalau yang CPKA ini alhamdulillah milik warga Jorong yang dilepas diumbar di lahan sawit milik CPKA. Jadi ada kolaborasi keduanya, perusahaan memanfaatkan kotorannya untuk jadi pupuk, masyarakat ambil rumputnya. Ya kan, Botek, mungkin kita silakan Botek. Jadi kemarin sudah kita kunjungi, disampaikan Pak Kadis tadi, kita ada PT Candi Arta dan PT CPKA ya. Nah, jadi memang itu dua perusahaan yang berbeda. Satu milik sendiri, satu milik masyarakat yang dilepas. Nah, tentunya kita ingin kita manfaatkan seperti itu. Ya, jadi selama ini mungkin disampaikan Pak Kadis tadi, kita memang dalam sistem yang diumbar itu, Bu, ya. Nah, itu akan sangat susah, terutama kalau terjadi kasus penyakit. Nah, kita menghandlenya nggak bisa. Beda dengan sapi yang di kandang. Betul. Sapi kita tuntun masuk kandang, kita suntik. Nah, kalau sapi lepas yang liar itu susah. Nah, makanya dengan sistem Siska ini nanti akan juga dikembangkan bagaimana sih teknis pemeliharaannya. Jadi tidak hanya ekstensif dilepas, cuma nanti sentuhan-sentuhan teknologi juga kita masukkan seperti itu. Nah, jadi nanti yang di PT CPKA akan dibuatkan juga kandang nanti berupa kawat pagar listrik istilahnya, duri mungkin ya, seperti itu, pagar listrik. Begitu. Ya, terus nanti akan dilakukan pemetakan ya, di petak-petak itu nanti di grazing atau berapa luasnya gitu ya, satu petak gitu untuk jadi berapa orang sapi, berapa ekor sapi. Ibaratnya dia pengembalanya bergantian, ya dirotasi, jadi artinya bisa kapan untuk lokasi ini bisa dikembalakan, nanti pindah lagi seperti itu. Jadi artinya bisa terkontrol lah seperti itu. Ya, kedepannya seperti itu harapannya. Bagus Pak, ini sebuah inovasi kalau menurut saya ya, sebuah inovasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut untuk merangkul dan bekerja sama dengan perusahaan yang lain. Karena dulu seperti ini pengalamannya ya, ketika sebuah perkebunan dimasuki oleh ternak, itu yang punya perkebunan marah luar biasa loh. Benar. Hancur ternak unda. Hancur lahan unda ya. Seperti itu ya. Nah, dan dulunya juga kalau kita melihat sejarahnya Kabupaten Tanah Laut ya, Pak Iwan, lagi Pak Iwan kan orang asli Tanah Laut ya, orang tua Tanah Laut. Dulu kan orang-orang tua kita dulu punya kandang yang luas gitu ya untuk untuk mengembalakan sapi. Ini sangat bagus dikembangkan Pak, kalau menurut kita. Dan ini potensial untuk mengatasi semakin menyempitnya ya lahan peternakan kita. Iya, jadi tidak dibayangkan lagi nih seperti dulu gitu ya, yang sekian hektar gitu untuk untuk satu orang
pengembang sapi. Oke, baik Pak Iwan, tadi prospek alam kita sudah luar biasa terkenal ya, daerah kita subur gitu ya. Kalau menurut tetuha masyarakat kita dulu istilahnya batang singkong ditimbai gitu akan tumbuh gitu ya. Nah, saking suburnya gitu kan. Artinya ya, lahan subur ini sebuah prospek yang juga sangat mendukung dengan bidang peternakan, khususnya dengan pakannya ternak ya, rumput dan lain-lainnya. Nah, lalu bagaimana Pak untuk mengatasi karena kan ternak bukan hanya istilahnya makan secara liar ya, pasti ada makanan yang mungkin perlu diolah dan ditangani oleh manusia itu sendiri begitu, oleh para peternak kita. Nah, ini untuk lahan penanaman pakan ternak sendiri, apakah masih mencukupi di daerah kita atau bagaimana upaya dari dinas peternakan? Adakah kerjasama juga dengan perusahaan atau dengan pihak swasta atau dengan pemilik tanah yang luas begitu? Rumput gajah mungkin ya Pak? Oke. Jadi begini Bu Nelly dan Saudara Iwan, pertama masih prospek nih, ada 2 prospek yang belum kami sampaikan. Pertama pasar hewan Bu. Kita punya pasar hewan, jadi kalau umpamanya berdagang ternak setiap Senin itu silahkan mungkin dilihat, itu sangat baik. Jadi hal penjualan ternak di sana sudah sangat lancar. Iya, betul. Selanjutnya kami perlu menyampaikan bahwasanya petugas kami itu di setanah laut ada 34 orang petugas inspektor yang tersebar setanah laut. Jadi yang maksud kita call me 24 jam tadi adalah bisa menghubungi petugas kami yang ada di lokasi-lokasi tersebut. 34 orang ya Pak? 34 orang. Iya, sekabupaten tanah laut. Itu perlu dijelaskan, ada 7-nya PNS, sisanya berapa ya? 27 ya. 27 itu non PNS, non PTT. Jadi petugas swadaya Bu. Petugas swadaya. Jadi alumni SNAKMA yang kami rekrut itu hanya mendapat imbalan dari petani Bu. Katakanlah istilah Banjarnya sepembari lah. Ongkos lelah, ongkos lelah untuk ongkos operasional. Coba pikir, kita dari tanah laut mendatangi ke Tanjung Bajuin, itu kan ojek aja. Betul. Adalah ongkos kawan dan ongkos lalu sedikit. Jadi kami banyak mengandalkan Bu petugas swadaya. Karena apa, kita tahu sendiri kan, pengangkatan, PNS, PTT tidak ada. Nah, jadi kami prospek itu Bu, kami buka peluang untuk daerah-daerah. Memang ada lagi beberapa daerah yang perlu kami ada petugas yang di lokasi tersebut. Selanjutnya menyangkut pertanyaan Bu Nelly menyangkut pakan. Sementara alhamdulillah memang coba kita lihat kalau kita arah ke Banjarmasin banyak yang ngarit rumput ya, berboncengan rumput. Jadi kemana-mana memang lokasi-lokasi tertentu sampai ke Kuro katakanlah yang memang daerah-daerah sampai ke Liang Anggang dan sebagainya, memang prospek untuk mencari rumput. Nah kemudian Pak Taufik, di tempat kita tuh memang ada nanti kita berikan pelatihan lah tentang silase. Jadi pembuatan itu penyimpanan rumput. Betul. Itu tadi yang mau saya kejar ke sana. Jadi kita nanti lebih kembangkan lagi tentang teknologi ini mungkin Pak Taufik dengan bagian pakan, bidang usaha dan pakan, tentang penyimpanannya. Jadi saat berlebih, di saat musim hujan, rumput berlebih itu kita simpan. Nah, bagaimana teknologinya nanti akan lebih kami kembangkan lagi. Nah, cuma ini memang khusus kepada peternak-peternak yang istilahnya terus-menerus Bu pelihara sapi. Ada juga yang istilahnya penggemukan biasa Bu, jadi beli kurus, digemukkan, dijual. Nah, itu melihat prospek pemasaran. Kalau memungkinkan beli lagi yang kurus yang kecil. Kemudian juga kami akan membantu apabila petani mereka rekomendasi dengan BPTU. Kita punya hubungan baik dengan BPTU HPT yang di Sungai Jilaya sebelah kiri arah Banjar. Apabila kita memohon bibit rumput, tapi petani mengolah lahan umpamanya atau tempat-tempat yang istilah Banjar itu di galangan atau di rumah untuk bisa menanam, silakan menghubungi kami, akan kita akomodir untuk jenis-jenis rumput unggul. Jadi seperti kinggrass katakanlah, raja ya kan, macam-macam rumput, jenis rumput yang sifatnya bisa kami bantukan kepada masyarakat sepanjang masyarakat mau menanam. Gratis Pak ya? Insya Allah. Ini luar biasa, luar biasa. Kabar gembira ya untuk para peternak kita ya.
silahkan manfaatkan lahan yang ada di punyaan Anda gitu ya, sekitar Anda untuk dapat mengeksplor pakan-pakan ternak ya. Cuma kalau jumlah besar Bu Nelly terpaksa kita anggarkan di APBD kan. Oh iya, betul. Ya kan untuk Iya, iya. Tapi kalau hanya satu borongan, dua borongan yang sekitar rumah masih bisa diakomodir ya secara dengan gratis. Oke. Iya. Mungkin Pak Taufik ada yang tambahkan. Ya, terima kasih Bu. Tadi benar yang disampaikan Bu Nelly ya. Memang saat ini ya, untuk saat ini mungkin kita masih dimanja alam. Iya. Rumput masih lumayan lah, Ah, harusnya iya. masih bisa. Cuman kedepannya kayak itu yang perlu kita persiapkan dari sekarang. Iya, ya. betul. Jadi coba kita ajari mindset petani kita. Ya. Jangan jadi petani yang benar-benar merumput, artinya benar-benar Iya, cari iya. rumput jangan. Nah, Habis bagaimana gitu ya, iya? cari Jadi lagi, habis. hari ini cari habis, besok Habis, cari lagi iya. jangan. Jadi bagaimana mereka bisa memanfaatkan yang selama ini masih melimpah. Masih melimpah, betul. Nah, jadi mungkin tidak hanya rumput, ya. Limbah pertanian yang lain bisa diolah, misalnya kayak tebon jagung, yang macam itu Oh, bisa iya, diolah, betul. jadi diproses dengan namanya istilah amoniase. Jadi kita proses tadi disampaikan Pak Kadis ada istilah silase juga. Itu bagaimana kita manfaatkan pada saat nanti musim kemarau, pada saat kita susah pakan, itu Kesulitan, kita manfaatkan. iya. Nah, pertama itu. Yang kedua juga dengan proses silase nilai pakan akan meningkat. Iya, betul. Jadi misalnya ya dengan serat kasar yang tinggi melalui proses silase amoniase itu, jadi serat kasarnya akan berkurang, dia lebih banyak yang bisa dicerna. Iya. Nah itu yang akan kita harapkan dari itu. Jadi petani kita tidak harus mesti capek lagi. Ya. Pertama itu. Jadi kita manfaatkan yang ada sekarang. Ya kita Iya, lihat iya, mungkin iya. jerami padi di tempat kita Iya, masih betul. dibakar kan. Iya, betul. Nah di Jawa sudah jadi bahan pakan. Itu yang belum sepenuhnya dilaksanakan petani kita. Iya. Harapan Iya, kita iya. hal seperti itu kita manfaatkan. Iya, itu tadi yang ingin saya kejar. Ya, seperti itu. Iya, Jadi kalau- kita sudah ada kelompok binaan yang di Desa Pulau Sari ada. Mereka sudah mengolah pakan jadi. Ya, jadi dia diolah jadi dari sekam, dari rumput. dari rumput ya, bahan jerami Iya. diblok jadi kemudian dipres dipakai Kayak wrap pakan itu. kuda, kayak pakan kuda di sini. Dipres. Iya. Saatnya Kayak di luar kita negeri makan, itu, iya, wow. itu yang akan Itu diberikan. luar biasa Nah, itu. seperti Iya, yang iya. kita inginkan. Iya, nah ini ya kalau bisa kita kembangkan kan Iya, ini bukan hanya nanti untuk para peternaknya, Iya, tapi juga iya. kita bisa mengeksplor Iya, benar, keluar iya. gitu Itu kan ya. nanti bisa menjadi misalnya sebuah satu usaha benar, lain iya. lagi Iya. gitu. Jadi peternaknya spesial, nanti Ya, pembuat dia pakan punya- spesial ya. gitu. Saya daftar satu. Bidang usaha penjualan makan. Nah, itu Iya, jadi peluang nah itu sebenarnya. dia, iya itu yang kita- ingin saya kejar iya. tadi. Jadi kita bukan hanya semata-mata istilahnya penghasilan itu kita memikirkannya dari peternakan Iya. kita aja. Sapinya aja ya. Iya. Makanya kan kalau kita lihat dari sapi banyak yang kita bisa ambil. Dari pupuknya ya, baik kotoran padat, kotoran cair. Jadi Iya. semua itu yang bisa kita Betul, manfaatkan. betul. Nah, itu. Nah, Jadi itu kita jangan melihat wah sapi pasti berat, jangan. Nah, Iya. kita ingin jadi petani yang berdasi lah. Iya, Jangan, iya, nah, Iya, iya. betul. Modern nih, Pak ya. Iya. Sapi yang modern. Mungkin masih terkait pakan nih Pak, saya ingin bertanya Pak, dan juga Ya. program Sisco Eco Intip ini kan sangat baik ya, melalui integrasi dengan kelapa sawit ini ya. Ya atau yang Tertarik dengan Siskanya tadi. Oh iya, jangan yang Siskanya nyatanya tertarik. menghasilkan Iya. sapi yang berbiaya rendah ya Pak ya. Iya. Namun mungkin masyarakat bertanya nih Pak, kan di kelapa sawit itu ada pelepah sawit itu kan mengandung minyak oil Pak ya. Iya. Jadi apakah ini sudah ada penelitian itu baik untuk sapinya atau berbahaya? Nah, jadi yang sudah kita lihat Pak Iwan ya, kalau Pak Iwan mungkin pernah jalan yang ke daerah sawit ya, rata-rata sapi yang makan buah sawit yang rontok, yang jatuh, malah bagus kualitasnya. Iya. Jadi mengkilat sapinya kalau Pak Iwan ya. Dia kan Iya, iya, proteinnya iya. tinggi, Glow. Pak. Iya, Iya, glowing. iya. Nah, jadi Iya. glowing sapinya. Glowing. Jadi nggak perlu Seperti pakai krim itu. lagi dia. Iya. Iya, Jadi seperti itu sudah. yang dimanfaatkan dari limbah-limbah itu dimanfaatkan. Oh, jadi baik untuk saya. Baik, iya. Jadi nutrisi mungkin Iya. ya. Iya, iya. Nggak ada masalah. Artinya Iya, iya. tidak diragukan Iya, lagi iya, begitu ya. benar, Bu. Iya. Tidak ada permasalahan. Kalau kolesterol sapinya. Iya, ternyata dia lebih cantik, dia lebih glowing karena pengaruh minyak dari kelapa Iya, sawit iya, tadi. minyak. Iya. Dan sapi Protein. rata-rata gemuk-gemuk Bu, yang Iya. di Siskaku Intip benar. Iya. Oh, bagus. Iya, makanya itu saya jadi jadi sekarang memang ternyata karena kami kan orang-orang di luar peternakan ya Pak Taufik Iya. dan Pak Iwan ya, jadi
kita taunya dulu, apalagi mungkin masyarakat kita ya, para pendengar Radio Tuntung Panang FM, mungkin taunya peternakan kita ini kan seperti peternakan pada dahulu kala gitu ya. Tidak ada. Ternyata kita sudah jauh sekali inovasi-inovasi dan pengembangan kita dari dinas peternakan kita gitu ya. Kita berbangga dan kita jempol untuk pemerintah Kabupaten Tanah Laut ya, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jadi jangan ragu ya kawan-kawan untuk melakoni usaha peternakan. Saat ini mungkin yang hanya punya sapi 2 ya. Nah, nih bisa terus dikembangkan nih ya. Jangan ragu nih untuk pakan. Tadi sudah ada program-program kemudahan ya dari Dinas Peternakan. Kemudian juga untuk kesehatan ada call me 24 jam gitu ya. Jadi jadi tidak akan terlalu kesulitan ya Pak Iwan, tidak akan terlalu kesulitan ya, insya Allah ya. Lalu ini kalau di prospek peluang tantangannya ini seperti apa Pak? Apa nih yang menjadi sebuah fokus pada saat ini untuk pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, agar Tanah Laut memang benar-benar tereksplor gitu, bahwa Tanah Laut adalah penghasil ternak unggul dan terbanyak. Terima kasih Bu Nelly dan Pak Iwan. Sementara tantangan yang kami hadapi bersama Pak Topik juga kawan-kawan di peternakan, ini ada SK Gubernur ya Pak Topik ya. Ada SK Gubernur yang melarang bibit sapi betina produktif keluar Tanah Laut dan Kalsel. Ini kemarin sudah kita lakukan sosialisasi dengan pedagang, peternak, perwakilan asosiasi pedagang. Yang mengeluarkan ini adalah pemerintah provinsi. Cuma kemarin sudah kami bersurat dengan Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi, topik juga yang konsep surat sama-sama bersama. Kita mengharapkan untuk izin keluar ternak itu tidak jauh-jauh masyarakat yang ke provinsi. Ya kan, sementara kan kalau berdasarkan kami istilahnya pedagang yang mau izin keluar membawa ternak sapi produktif, betina produktif, harus izin ke provinsi. Nah, kami ingin pendelegasian itu ke Tanah Laut. Jadi kalau ini memang ini gitu saya ke kabupaten di peternakan. Kalau sapinya memang majer atau tidak produktif, tua, nah itu boleh keluar. Kami yang topik yang memberikan rekomendasi gitu untuk bisa keluar. Nah, sementara ini tidak ada peluang untuk itu. Nah, kemudian juga kami ingin juga dalam surat itu menempatkan petugas dari provinsi ke Tanah Laut setiap hari Senin, sehingga proses izin keluar nih bisa diakomodir. Betul. Selain juga Pak Topik lah, kita sama-sama juga memohon pos pantau di perbatasan Kalimantan Selatan, tapi bukan kewenangan kita itu kewenangan provinsi untuk bisa menjaga ternak tidak bisa keluar. Nah, jadi ini tantangan yang, dan sementara ini minta maaf agak lost, belum terlaksana dengan baik ya. Jadi beban ini kepada kita ke Tanah Laut, dan memang beberapa yang menelpon, WA kita, kenapa ini kebetulan SK diberlakukan itu padahal sejak tahun 2013. Sudah cukup lama. Pemberlakuan sejak kita menjabat. Nah, ini kan jadi akhirnya seperti kita yang merubah-rubah peraturan tidak. Mungkin hanya pemberlakuannya di saat kita. Nah, cuma saat ini masih berjalan lancar dan izin keluar ternak kita berikan sampai ke perbatasan. Maksudnya begini, kita yang mau ke Barabai silahkan, mau ke Batola silahkan, Batu Licin silahkan. Apabila keluar lagi itu bukan kewenangan kami, ya kan. Tanah Laut kan cukup, karena kalau di Tanah Kalsel memang boleh melakukan perdagangan ternak di pasar hewan, membeli, terjadi jual beli, membawa kembali ke tempat asalnya, itu tidak masalah. Namanya juga pasar kan. Nah, cuma kalau izin keluar Kalsel itu bukan kewenangan kita, Bu Nelly. Itu adalah kewenangan Provinsi Kalsel. Nah, itu jadi ada kolaborasi kami harapkan nanti antar kita lah untuk itu. Kemudian juga masih mungkin tantangan ini pengembangan ini Siska ini, mudah-mudahan kami nanti berkolaborasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hotel Perkebunan, lebih banyak lagi gitu ya perusahaan yang bisa bekerja sama. Karena memang ini program provinsi, Bu. Siska ini program provinsi yang dialihkan kepada kita. Kita dukung. Yang si komandan tadi program pusat kita dukung. Tapi kalau yang ITIK tadi adalah program Tanah Laut sendiri. Mudah-mudahan
ininya Bu didukung Bu Nelly. Nah, itu ini ya kan punya program, Iya. punya harapan, Iya, keinginan dan iya. target Dan, juga harus didukung oleh penganggaran. Nah itu Iya. kan jadi mudah-mudahan lah perhatian kita bersama, kami punya target, harapan dan keinginan, mudah-mudahan didukung Iya. dengan anggaran. Mungkin Iya, demikian Bu betul Nelly. betul. Karena bagaimanapun juga ya keinginan dan semangat dari kawan-kawan kita, tenaga-tenaga teknis di peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani ya, para peternak kita ya, tanpa ada dukungan penganggaran yang cukup ya mungkin akan tersendat di tengah jalan seperti itu ya. Oke, Pak Topik, Iya. ada yang tambah? Kita berharap ke depan kita dapat meningkatkan terus ya penganggaran untuk Kegiatan. operasional dan kegiatan di bidang peternakan ini. Iya. Mungkin menambahkan sedikit Pak Kadis terkait dengan tantangan yang mungkin saat ini yang perlu kita sikapi Bu ya. Jadi terkait mungkin kita tahu ya bahwa harga jual ternak kita tuh lebih mahal daripada yang di Jawa. Nah, itu dia. Itu tantangan bagi kita. Iya. Jadi kita kadang berpikir kenapa sih mereka sudah sampai sini bisa lebih murah. Ya gitu. Ya tidak hanya terlepas dari produk sapi, produk mungkin telur juga bisa seperti itu. Nah itu yang jadi tantangan bagi kita ya tentunya. Bagaimana kita bisa ya artinya mengurangi lah selisih yang begitu yang lumayan tinggi. Dan akhirnya apa, produk kita begitu keluar dari tempat kita kurang bisa bersaing. Itu yang kita ingin kita lihat. Mungkin dari sisi pakan tadi yang kita sampaikan, bagaimana sih kita bisa menghasilkan pakan yang murah? Iya, betul. Ya karena 70% dari apa itu biaya produksi di peternakan di pakan. Yep. Nah, bagaimana kita bisa mengkondisikan pakan yang murah sehingga bisa berdaya saing? Iya. Terus terang sapi masih masuk ke tempat kita dan mereka lebih murah, itu yang menjadi PR yang bagi kita tentunya ya. Kemudian juga yang menjadi tantangan adalah penyakit ya. Ya kita tidak menutup mata ya. Tempat kita adalah sentra peternakan. Iya. Kalau kita lihat semua apa itu komoditas peternakan, baik ternak besar, sapi, kerbau, kambing, Betul. ayam, semua. Jadi saya sampai berpikir begini, kalau di Jawa ada penyakit, pasti nggak lama akan masuk ke tempat kita, karena semua sektor ada di tempat kita. Itu Ya, tantangan betul. bagi kita. Betul. Bagaimana kita bisa mengamankan, ya, itu yang akan terus kita upayakan. Jadi Kemudian juga yang menjadi tantangan sekaligus peluang adalah dengan berpindahnya rencana kepindahan ibu kota negara. Itu tantangan sekaligus peluang bagi kita. Iya. Tentunya nggak mungkin kan di Kaltim akan besar-besaran peternakan, karena mereka akan lebih fokus ke sistem pemerintahannya. Betul. Justru daerah-daerah penyangga ini yang harus Dari salah satunya Kalimantan Selatan ya. Iya, tanah laut. sumber daya alam, sumber daya manusia, ya potensi-potensi ternak yang ada. Itu tinggal kita kembangkan bagaimana kita bisa mensupport. Karena ya paling dibilang paling dekat ya tempat kita, ya kan? Tempat kita itu yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk bisa kembangkan. Dan saat ini memang tanah laut sudah diakui gitu ya. Diakui seperti itu. Jadi kita tadi disampaikan Pak Kadis, kita punya pasar hewan satu-satunya yang eksis ya. Kalimantan, kalau saya bilang di Kalimantan. Kemarin kita pernah mendapat posisi yang ketiga baiklah secara nasional untuk pasar hewan. Pasar hewan nasional ya. Nasional. Nah, itu yang tentunya menjadi modal bagi kita untuk bisa mengembangkan ya, sekaligus tadi membaca tantangan dan peluang terkait dengan kepindahan ibu kota negara tadi. Betul ya. Iya. Dan mungkin setelah disampaikan Pak Kepala Dinas tadi bahwa kalau komandan dari pusat Pak ya, Siska itu dari provinsi. Nah kalau ITIK ini Pak dari Tanah sendiri ya. Kalau dari dinas peternakan sendiri, bagaimana potensinya untuk unggas ini Pak di Tanah? Apakah memang ingin digaungkan dengan digenjot ini memang sudah potensinya luar biasa ya terlihat? Atau mungkin hanya berpotensinya di 2 kecamatan itu tadi yang Kurau dan Memakmur. Minta maaf Bu Nelly dan Saudara Iwan, di dalam peraturan bupati tersebut memang tertera 2 kecamatan itu karena memang daerah air. Mirip-mirip dengan katakanlah Amunta ya. Jadi katanya dalam itu prospek alam sangat mendukung. Cuma kemarin sudah kita bicarakan dengan Pak Hairin, dengan Pak Hairin kita bicarakan juga kita akan mengakomodir ya perbuatan bupati tersebut. Cuma hanya doa dan harapan kami bilang penempatan boleh. Cuma masyarakatnya harus punya minat dan bakat betul. dan keterampilan melihara ikan. Iya, nah itu dia. Jadi maksud
kita silahkan daerah tersebut prospek, cuma masyarakatnya juga ya tadi punya bakat, minat, dan keterampilan, kemauan juga dan kemauan ya kan, bakat, minat, dan keterampilan. Nah, jadi ini kolaborasi yang sangat baik. Jadi nanti dalam hal kami melakukan evaluasi atau CPCL kepada kelompok-kelompok ternak tersebut, kami fokuskan kepada yang memang bisa beternak, bukan membagi ternak. Jadi dari bagi ternak kepada yang bisa beternak itik. Jadi katakanlah satu kelompok, katakanlah 25 orang yang bisa beternak itik hanya 5 saja yang kami kasih. Walaupun jumlahnya agak besar. Karena apa? Insya Allah harapan kita bersama itu akan berkembang lebih baik. Ketimbang kita kasihkan kepada yang belum bisa. Betul. Atau maka tunggulah kehancuran. Bu Nelly. Jadi mungkin Pak Topik yang ditambahkan, silakan Pak Topik. Ya, terima kasih. Tadi benar Pak Iwan ya, terkait dengan kita ada peraturan Bupati terkait dengan penetapan Kuro dan Bumi Makmur sebagai sentra IT. Kita pengen juga mengangkat kedua kecamatan itu sebagai sentra IT ya, karena kita lihat potensinya. Terus tadi dibilang Pak Iwan, memang masyarakat, tipikal masyarakatnya mereka sangat pemelihara IT. Dan cuman kondisi alamnya juga mendukung ya, dimana kita tahu bahwa Kuro dan belum ada mereka sentuhan teknologi. Itu yang akan coba kita kembangkan ya. Jadi selama ini mereka ya seperti itulah mereka punya secara alami gitu. Alami seperti itu. Nah, tadi benar juga terkait dengan bagaimana sih kita mengembangkan IT di Kuro Bumi Makmur. Jadi kita tidak ada istilah lagi pemerataan, tidak ada. Nah, kita pemberdayaan. Jadi kalau kita pemerataan ya benar-benar rata. Setelah dibagi rata hilang semua. Seperti itu. Kita pengen ya yang kita beli memang yang itu mereka memang mampu ya, mempunyai kemampuan ya untuk mengembangkan IT. Nah, harapannya dari situ nanti itu menjadi mercusuar. Masyarakat sekitar melihat, oh ternyata pelihara IT seperti ini ya. Mereka akan ikut meniru. Mereka belum punya pengalaman, langsung kita bagi, pasti akan selesai itu. Iya, akan selesai. Ada yang larinya ke pemanggangan, ada yang larinya ke penggorengan, seperti itu ya. Ada yang larinya ke presto gitu ya. Harapan itu seperti itu. Betul. Jadi artinya memang ini proses ya. Memang selama ini yang sumber daya yang sudah kita lihat berpotensi ya. Pertama dari sisi masyarakatnya. Kemudian dari sisi bahan pangan lokal banyak, pakan lokal di situ banyak. Ada nggak tersedia gitu Pak ya? Kalau di Kuro insya Allah ada Bu ya, kayak apa itu mungkin daerah seperti apa ya, siput jenis tulang. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian sisa-sisa benih itu yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu nanti yang kita kembangkan. Tentunya melalui program dari Bapak Bupati untuk pengembangan sentra IT, kita ingin ya kasarnya nanti jadi amuntainya tanah laut lah. Jadi orang kalau ngomong itu tidak hanya di amuntai alat juga, tanah laut juga punya. Betul. Makmur seperti itu. Dan kabarnya juga itik tanah laut yang sudah disilang ya, seperti itu. Itu sudah lebih enak, lebih banyak dagingnya gitu ya. Apalagi kita disupport dengan tadi disampaikan Pak Kadis PPTU HPT di Tambang Ulang. Mereka akan sangat artinya mendukung program-program ini. Jadi artinya mereka akan memprioritaskan karena mereka merasa kantor saya ada di tanah laut. Betul. Saya harus berkontribusi yang besar untuk tanah laut. Harus itu yang sudah disampaikan. Tentunya ini betul. harus kita sambut. Nah, seiring dengan adanya peraturan Bupati tadi, ya kita sinergiskan dengan kegiatan dari PPTU. Harapan kita nanti memang benar-benar jadi Kuro Bumi Makmur jadi sentra IT. Jadi untuk sementara memang karena di dalam surat keputusan Bupati tadi adalah ditetapkan 2 kecamatan, Baiwan, Bumi Makmur dan Kurau. Tapi jangan khawatir ya untuk kecamatan yang lain. Masih OTW nih urusannya dengan Baiwan nih. Silakan. Karena tadi kan ada prinsip nih dari Baiwan ya, kita bukan memberi secara merata, kita memberi kepada yang memang benar-benar. Dan kondisi geografisnya juga. Betul sekali. Jadi ada kemungkinan. Jadi jangan khawatir ya, para pendengar yang ada di kecamatan lain. Betul. Kembangkan terus ya, dan potensi ini adalah potensi yang kalau menurut kita sangat menjanjikan Pak ya, sangat menjanjikan. Supaya jangan ada tanda tanya kenapa ya. Supaya makanya itu tadi saya tekankan di situ, jangan sampai
kecamatan lain berarti menjadi anak tiri nih. Nah, itu kan jadi kita buka ya bahwa memang di dalam SK Bupati itu 2 kecamatan, tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan dan Pak Taufik bahwa tidak menutup kemungkinan kepada kecamatan yang lain. Ya urusannya ini masih OTW, masih negosiasi lah. Iya, negosiasi lah. Ya jangan khawatir, akan diperjuangkan oleh para pejabat kita di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian mau menambahkan Bu Nelly. Jadi BPTU HPT itu adalah UPT Pertikal ya. Itu sudah kita lakukan kunjungan ke sana. BPTU HPT itu adalah Balai Pengembangan Ternak Unggulan dan Hijauan Pakan Ternak. Jadi dia lengkap. Jadi ternak unggulannya ada unggas di sana, ada kambing di sana, terus sapi berdua juga di sana. Jadi itik ini nanti sumbernya dari sana. Unggul. Dari unggul, tempat unggul. Jadi untuk mengembangkan kita nanti kerjasama dengan BPTU HPT. Kalau pengadaan sapi Maduranya nanti yang jantan-jantannya untuk kita nanti kalau ada anggarannya untuk menyebar kepada selain kawin suntik, penyimpanan pemacak atau penjantannya, lalu juga dengan BPTU HPT. Jadi kerjasama kita ini sementara Bu dengan dinas-dinas vertikal atau instansi vertikal ini sudah melakukan kunjungan yang sangat intensif. Kemarin dengan Pak Topik kita ke BIPET. Balai Veterinary itu menyangkut penyakit hewan ya Pak Topik ya. Jadi kita lakukan bukan hanya kerjasama dengan produksi ternaknya, kita juga bekerja sama dengan BIPET, juga dengan BPTP ya, Balai Pengembangan ya dan Penelitian Teknologi Pertanian Bu. Pertanian di Banjarbaru juga kami lakukan kunjungan. Kenapa? Kami mengharap kalau tidak hanya mengandalkan anggaran dari tanah laut, tapi juga kami mengharap dengan dinas di vertikal tolong Pak, kalau ada kegiatan dialirkan ke tanah laut, kami siap mengakomodir, siap sharing anggaran, siap sharing kegiatan. Jadi kami kita menawarkan potensi kita gitu ya. Silakan pendanaan promosi. Jadi kita alhamdulillah kemarin juga ada tawaran dari provinsi ya menyangkut rumah potong. Rumah potong kami anggaran sudah mengusulkan ke pusat, ada tawaran sekitar 1, berapa. Silakan kita usulkan ke sana. Kalau ini pengembangan yang lain, Pak Topik, obat-obatan puskeswan juga kemarin ditawarkan. Oke, kita pokoknya apapun peluang-peluang dari pusat, provinsi kita ambil untuk pengembangan ternak di tanah laut. Mungkin Pak Topik ada yang ditambahkan, silakan Pak Topik. Terima kasih. Jadi terkait dengan kegiatan ya tadi memang benar ya kita di tanah laut ya diuntungkan Bu. Diuntungkannya apa? Banyak UPT vertikal dari kementerian di sekitar kita. Dari sisi tadi disampaikan Balai Veteriner itu ya. Tambang Ulang ada, ada, BPTP ada. Itu semua punya tupoksi masing-masing yang bisa kita manfaatkan. Balai-balai ya, Pak. Iya, seperti Balai Veteriner. Mereka akan antusias apabila misalnya kita memberikan informasi ada kasus. Itu salah satu tupoksi mereka. Mereka turun ke lapangan akan menginvestigasi ya. Kasus apa sih yang sedang terjadi, itu yang akan mereka laksanakan. Nah seperti itu. Kemudian juga dengan BPTP, mereka sudah memberikan bantuan ke tempat kita terkait dengan pengolahan pakan yang di Kecamatan Panyipatan. Mereka membantu untuk kelompok tani kita mengolah pakan jadi. Ada. Kemudian juga BPTU ya tadi disampaikan, mereka selama ini pada saat kita kemarin banjir, mereka membantu pakannya. Rumput ya, silakan petani ngambil ke BPTU. Wah luar biasa ya. Kasus yang kemarin banjir di awal tahun kemarin ya, itu beberapa petani kita mengambil rumput dari BPTU seperti itu. Nah, kemudian harapan kita dengan ya tadi kita sampaikan itu peluang bagi kita, itu kan. Dan ini kerjasama yang luar biasa ya, tidak semudah kita istilahnya ngomong doang atau surat doang gitu ya untuk menjalin kerjasama ini. Yang akan kita harus kalau jadi orang Banjar tuh Pak Iwan harus diawaki. Nah, harus diawaki. Juluk Pak. Nah, juluk makanya. Itu makanya. Dan ini sudah luar biasa ya kerjasama kita dengan instansi vertikal ya, kemudian juga dengan para pengusaha ya, dengan SKPD lain ya. Ini sebenarnya peluang juga nih Pak Iwan dan Pak Taufik ya. Kita kan kawan-kawan kita ini berpikirnya kalau peternakan ini kan pelakunya ini hanya orang-orang senior gitu ya, dulunya gitu ya, orang-orang senior, abah gitu ya, paman, bahkan kai gitu ya. Nah, lalu dengan potensi penduduk kita yang milenial yang
usia Produktif, potensial ya? produktif gitu ya. Nah, adakah sudah nih kita ibaratnya mengancar-ancar nih ke depan? Regenerasi mungkin Iya. ya. Nah, Iya, seperti apa nih nanti ada pemuda peternak? Iya, pemuda peternak canggih kan? Pemuda Iya. Gosapi, Iya. misalnya ya. Iya. Mungkin gini, alhamdulillah kita sempat tugas di pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, sekretaris di sana. Kita tahu persis ada program YES. YES itu mungkin singkatan secara bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya, betul. Pengembangan pemuda milenial untuk berusaha. Di Di sana bidang silakan pertanian. Jadi bisa peternakan, Iya. pertanian dan lain sebagainya yang sifatnya di bidang pertanian. Nah itu sangat baik dan mungkin sudah beberapa yang mengambil, ada yang ternak kambing, Iya, ada yang betul. ternak sapi. Iya. Pinjamannya untuk selalu dikembangkan di program YES tersebut. Iya, saya baca kemarin ada di Desa Pemuda ya, sudah Iya. dapat bantuan, sudah di terus mengembangkan. Kemudian juga kita alhamdulillah di di peternakan, dan ini memang program pemerintah Garabang Karomah kan. Jadi betul. pinjaman yang 0% itu. Yang maksimal 15 juta. Iya. Itu dengan agunan 5 sampai 15, itu di bawah 5 juta tanpa agunan. Tanpa agunan, Itu iya. juga sangat alhamdulillah, itu juga membantu peternak kita. Cuma ini masih skala kecil, Bu. Jadi yang kalau 5 juta ke bawah itu hanya ayam, Ya, mungkin itik, itik, yang, mungkin kecil. Kambing bisa kambing. ya. Tapi kalau sudah yang besar sapi, sapi. itu harus minimal 2 tahun. Sapi berapa sih Pak 1 ekor sekarang? 15. Oh, 15. 15 oke. sampai 20 ya. Iya, Indukan iya. maksud kita ya, Iya, indukan siap kawin ya. Siap kawin. Jadi masuk kita, kemarin sudah kita bicarakan dengan direktur BPR ya. Itu kemarin Pak, bisa nggak kita kembangkan durasi pinjaman 2 Iya, tahun. iya. Jangan hanya 1 tahun, dan pengembangan bukan 15 tapi 20 juta. Iya, sehingga tidak berat ya. Tidak berat. Nah, jadi betul. kata Pak Direktur kemarin, kami masih mengusahakan perubahan perda ya, perubahan perda. Nah, mudah-mudahan bisa diakomodir. Cuma kata beliau, ya manfaatkan yang ada dulu. Dan jadi kami tetap menawarkan kepada petani peternak untuk memanfaatkan Gerbang Karomah ini. Juga sistemnya pinjaman Betul, agak 0%. Iya, Ini program bunganya pemerintah yang sangat sangat rendah. baik. Betul, Kemudian juga kami punya AUTS, Apa itu Pak? asuransi usaha ternak sapi dan kerbau. Oh, autis. Jadi Ya, AUTS. Iya. Bukan autis ya. AUTS. Jadi masuk kita, bagi peternak yang punya sapi menghindari kematian, Yap. itu dengan hanya membayar katanya kemarin 200 ribu per tahun, Yap. disubsidi pemerintah 160 ribu, hanya bayar 40 ribu 40.000 setahun, setahun. itu bisa menjamin pembayaran ternak yang mati sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Iya. Kalau yang katanya kemarin itu berdasarkan keterangan tuh potong paksa, potong paksa itu masuk gini, sakit sempat dipotong, Iya, tapi dijual akan- sapinya itu akan- dibayar 50% Oh. dari nilai. Nah, tapi kalau mati benar-benar mati katakanlah Tidak sempat dimanfaatkan gitu. katakanlah ya, petir dan sebagainya, bencana alam dan sebagainya, itu katanya dibayar 100%. Oh. Jadi AUTS ini perlu kami jelaskan, dan Gerbang Karomah ini kepada masyarakat memang tidak diketahui secara luas. Kami pelan-pelan melalui Manunggal Tuntung Pandang. Iya. Kami sebelumnya, sehari sebelumnya Bu, katakanlah Manunggal itu Jumat Sabtu, kami lakukan kegiatan dan kesehatan itu hari Kamis. Nah, di hari Kamis kami berikan penjelasan. Ini ada dua program nih, Gerbang Karomah ada, AUTS ada. Iya. Tolong manfaatkan. Intinya kami sebar brosur, beri penjelasan, dan nanti akan kami buka meja Bu. Meja dan pelayanan ternak itu konsultasi. Meja konsultasi Gerbang Karomah dan AUTS. Apa sih itu? Silakan satu-satu. Iya. Mudah-mudahan Luar biasa, manfaatkan program pemerintah pusat ini. Nah, itu Gerbang Karomah program Kabupaten Tanah Laut, AUTS program pusat kementerian. Iya, Mungkin iya, Pak Topik ada yang tambahkan lagi? Iya, Terima luar kasih. biasa banget. Jadi benar, kita jadi perlu berpikir bagaimana sih kalau petani kita habis. Ya, artinya petani habis gimana? Penerusnya nggak ada, benar Iya, Bu Nelly, betul, Pak. ya. Jadi yang sekarang kondisinya udah sepuh-sepuh ya, sudah tua ya. Sepuh iya. Rata-rata anak-anaknya nggak mau yang meneruskan. Iya. gitu loh. Mereka pengennya kerja kantoran, kerja karena pabrik. ketidaktahuan, karena Pak. ketidaktahuan. Iya, Nah, iya. itu maka tadi disampaikan Pak Kadis, ada program YES, ada program JPM, jaring peternak milenial. Itu menjaring, artinya anak muda yang mereka memang punya potensi untuk di bidang pertanian secara umum, Iya. ya, baik itu pertanian tanaman pangan ataupun peternakan khususnya, yaitu itu yang akan dijaring.
Jadi kita bilang tadi jangan hanya ada peternak memang benar-benar mencari rumput ngarit, peternak berdasi yang kita harapkan. Iya, itu yang dibayangkan oleh pemuda kita itu gitu. yang harus kita tanamkan ke mereka. Jangan mereka merasa gengsi jadi peternak. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat potensi di tempat kita banyak. Kita punya sudah yang tenaga-tenaga honor kita, mereka berusaha di bidang peternakan, berkembang mereka bisa. Iya, betul. Nah, seperti yang kita ingin kembangkan. Ya. Mereka mungkin bukan bermain dari sisi pemeliharaannya, dia dari sisi distribusi, dari sisi apa itu trading, perdagangan itu bisa. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa hanya untuk mencari rumput itu jangan. Nah, betul, itu yang harus kita kembangkan. Ada banyak peluang-peluang ya yang bisa terus dikerjakan. ya kembangkan dari pemerintah. Jadi artinya jangan sampai nanti kita ada kelangkaan dan juga kita tidak ingin artinya profesi sebagai peternak, petani itu termarjirkan, terpinggirkan, jangan sampai seperti itu. Kita menghayal ke depan, jangan sampai pada saat ini kita muncul di permukaan bahwa tanah laut adalah daerah peternakan yang luar biasa. Pada yang beberapa puluh tahun yang akan datang, gitu kan, hanya menjadi kenangan seperti itu ya. Jangan dianggap petani pasti berat, jangan. Kalau kita lihat di luar, kita ingin melihat di luar. Di Australia itu satu orang punya 500. Itu bukan orang yang sembarangan seperti itu. Nah, kita ingin seperti itu. Anak-anak muda kita itu berpotensi seperti itu ada. Cuma bagaimana kita mengembangkan ya minat mereka, membuka wawasan kita. Yang menjadi PR kita bersama seluruh SKPD terkait ya, kita untuk bersama-sama memacu memacu semangat mereka memberikan penyuluhan kepada mereka agar mereka benar-benar membuka wawasan bahwa sebenarnya pertanian, peternakan saat ini tidak seperti zaman dulu gitu ya. Kita sudah banyak sekali nih seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan dan Pak Taufik, banyak sekali sudah inovasi-inovasi dan kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan. Alhamdulillah juga ini. Kemarin informasinya Poltek kita ya, Poltek ya sekarang ya. Politeknik Negeri Tanah Laut. Kita katanya membuka fakultas jurusan baru tentang pakan ternak ya. Iya betul. Nah, jadi alhamdulillah ini juga sangat prospek untuk nanti keluarannya itu dia ahli pakan, mungkin dalam hal peternak bisa kolaborasi untuk pengembangan ternak ke depan. Itu juga sangat sangat menjadi sebuah potensi yang luar biasa ya. Jadi ini juga menambah menambah semangat kita untuk mengkaderkan peternakan kita, pertanian kita kepada para generasi muda. Jangan berpikir akan capek nanti cari rumput kemana, kotor gitu ini sudah pandangannya negatif duluan zaman dulu ya. Padahal usaha yang menjanjikan sebenarnya. Seperti itu. Kita juga tergiur nih ya kalau memang ada peluang-peluangnya. Maka pensiun sudah ya Allah. Nah, apalagi seperti itu. Iya, membentuk kelompok karena saya dengan Peri dengan siapa gitu. Saya datangi Pak Iwan, dengan Pak Taufik, kita minta bantuan pengembangan ternak. Kita mulai dari hal yang kecil dari yang 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor sampai dengan berkembang berikutnya ya. Kita berharap tanah laut memang benar-benar menjadi sentra dan lumbungnya ternak di Kalimantan Selatan, bahkan mungkin di Kalimantan secara luas eksplor hasil ternak tanah laut dapat dirasakan oleh mereka di luar sana karena jujur begini Pak, ada sebuah pendapat ini pendapat bukan belum diteliti bahwa begini, hasil daging sapi dari tanah laut rasanya itu lebih nyaman. Nah, lebih nyaman dari daging sapi dari luar. Nah, ini belum diteliti. Kalau menurut saya mungkin karena kita tadi kondisi alam kita yang ini makanannya yang cukup banyak bervariasi dan lain sebagainya. Itu mungkin. Kemudian yang kedua juga teknik pembinaan dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selalu intens memberikan penjelasan dan pembinaan, pendampingan kepada para peternak kita agar mereka kan tidak ada kesempatan atau tidak ada coba-coba untuk memberikan makan yang yang alternatif yang mungkin tidak kayak misalnya kayak apa itu Bu? Ada itu Pak yang kayak uyah yang makanan jadi mengolah sendiri Pak. Saya ada baca itu kayak sampah-sampah rumah tangga sampah-sampah rumah tangga
itu dikasih garam gitu ya. Maksudnya supaya si ternak kita ini mau makan itu gitu. Jadi mengalternatifi pakanan pokoknya gitu. Nah, mungkin itu nanti akan berdampak ya terhadap kualitas dagingnya. Itu dia ya. Iya, kita selama ini sudah maksimal ya dari Dinas Peternakan melakukan pendampingan, melakukan pembinaan kepada para peternak kita. Nah, ini satu lagi nih Pak Iwan. Tadi kan nih banyak sekali nih program-program kita ya, yang program-program baik yang dari pusat, dari provinsi, kemudian dari kabupaten sendiri, dan daerah kita sudah kadung dikenal sebagai daerah penghasil ternak yang luar biasa. Ini Pak, dalam hal pendelagian tugas dengan luas wilayah kita yang cukup banyak ya, kemudian banyak juga dari potensi-potensi industri dan lain sebagainya yang masuk daerah kita. Ini tenaga Dinas Peternakan sendiri nih Pak, ya di Dinas Peternakannya, sumber dayanya, keterampilan dan jumlah orangnya nih, apakah saat ini sudah berimbang, berfluktuasi atau seperti apa nih Pak? Terima kasih Bu Nelly, Pak Iwan, alhamdulillah ya. Iya. Topik. Di ujungnya nanti saya tanya berat badan Fian berapa turunnya sekarang? Alhamdulillah. Baru sebulan kita bukan kejar tayang, bukan. Kita mengejar target untuk mencapai suatu tujuan dan keinginan bersama. Menyangkut petugas. Dari 34 petugas lapangan kami tadi, 34 ya. Itu mungkin break sebentar Bu ya, kita langsung terima telepon dulu dari ada yang bergabung. Oke, silakan. Tolong terimakan Bu. Oke, halo, selamat pagi. Iya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana Bapak? Nah, Oke, Pak Haryanto Batu Ampat. Pak Haryanto, apa kabar hari ini Pak? Nggih. Yap. Nyaringin. Yap. Iya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haryanto. Senang sekali bisa bersua pagi hari ini. Pak Haryanto ini seperti yang disampaikan di awal-awal tadi ya Pak ya. Persaingan ini Pak. Iya. Menyimak, beliau menyimak dari awal tadi Pak. Tadi, nah itu ada tantangan kita tadi ya, bahwanya ternak dari luar itu lebih murah ya daripada dengan kita. Nah itu silahkan Pak, seperti apa? Mungkin pertama kita jelaskan salam hormat dulu lah Pak Haryanto dan warga Tanah Laut semuanya, mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Alhamdulillah. Pak Haryanto, kita juga menyadari daging ini yang dipertanyakan daging nih, daging dari luar, termasuk keterangan Pak Topik tadi, sapi dari luar juga lebih murah dari harga kita. Betul. Apakah ini memang dikatakan pasar bebas ya? Persaingan usaha, bagaimana? Coba kita ketahui bahwasanya daging yang di es, yang di blok dari luar itu memang lebih murah. Bisa sampai 20.000, 10 sampai 20.000 selisih harga. Cuma berbanding terbalik lagi dengan keterangan Bu Nelly tadi, rasa daripada sapi luar itu mungkin lebih hambar ya, lebih hambar gitu. Kenapa? Sebabnya sapi kita Tanah Laut itu daerah kita daerah gunung-gunung, bergunung-gunung, daerah ada. Jadi sapi kita tetap olahraga. Daging kita tuh padat, pisit bahasa Jawa pisit. Jadi rasanya tuh akan lebih baik karena rumputnya rumput di daerah daratan bukan daerah air. Kemudian juga pakannya ya Pak. Iya, pakan. Kemudian juga menyangkut harga tadi lebih murah. Insya Allah akan kami ketahui lebih dalam lagi. Pertama nanti sumber sapi dari mana, bukan daging sapi dari mana. Nah, kita bukan meragukan sapi luar. Kalau toh umpamanya dari luar, apakah ini sudah disembelih secara betul. Bicara mutu kita ya, bicara mutu ya. Apa istilah asuh itu ada resmi, betul, aman,
sehat, utuh dan halal. Yap. Jadi daging yang luar, jadi kepada masyarakat, tolong Pak Haryanto diberikan informasi. Kalau bisa sapi yang segar-segar yang ada di tanah laut yang dipotong resmi secara kita. Betul. Walaupun lebih murah, tapi insya Allah Dinas Peternakan bertanggung jawab terhadap hal ini. Kami akan menyelidiki di dalam lagi. Iya. Cuma sementara memang hanya informasi katanya dari mana dapatnya, Iya. membelinya dari mana, sapi dari luar. Nah, kita khawatir Iya, ya. iya, tahu ya. iya. Masalah asuh ini. Yang lebih fatal lagi, bujur kah daging sapi? Nah, jadi kan asuh ini Iya. aman, sehat, utuh dan halal Iya. ini Halal. akan kami jaga di Nah, pasar itu dia. daging pelihari. Oke, Mungkin Pak dan- Topik ada yang ingin ditambahkan, silakan. Iya, dan saat ini juga kan Dinas Peternakan sudah berupaya nih untuk mendekati juga nih mengurangi biaya operasional ya tadi Iya. seperti Iya, yang iya. Pak Taufik sampaikan. Nggih, silakan Pak, lebih rinci Mungkin lagi. menambahkan Pak. sedikit. Nggih. Selamat pagi Pak Arianto ya. Tadi terima kasih pertanyaannya. Mungkin sedikit menambahkan, memang benar ya, kita lihat terkait dengan harga daging kita memang lebih mahal daripada daging yang Impor. beku ya atau impor. Nggih, Ya memang iya. ya. Kalau kita Kalau lihat kemarin di fluktuasi harga ya daging beku itu 110. Iya, Iya, 125. daging kita 120, 125. Iya, kan? 10 sampai 15. Iya, betul. memang pertama tadi disampaikan Pak Kadis terkait dengan kualitas, mungkin ya, kualitas betul. dari daging yang jelas daging fresh ya. Iya. Apalagi untuk beberapa masakan ya mungkin ya masyarakat kita yang kalau mengolah bakso dia pasti akan memilih daging segar. Segar. Siap, betul. Masih segar. Karena pasti hasilnya akan beda dibandingkan dengan daging yang sudah dibekukan. Nah, tentunya itu yang perlu kita ketahui bahwa terkait dengan kualitas mungkin Yap. itu jelas lebih bagus yang daging fresh. Kemudian juga memang benar Pak, ada selisih harga itu yang seperti tadi awal saya sampaikan, itu akan coba kita teliti lebih jauh. Di mana sih kita bisa lebih mahal itu kan? Iya, iya. Mungkin dari sisi faktor pakan yang coba kita ya, kita betul. kurangi ya. Operasionalnya seperti Iya, apa? iya. Bagaimana coba kita memanage apa itu artinya hitung-hitungan bagaimana ya di peternak kita, ataukah karena mungkin kita nggak tahu peternak kita sudah terlalu awal mematok harga yang tinggi. Iya, Nah, itu bisa juga. Iya, iya, iya. Nah, itu kita tidak menutup mata, mungkin karena sudah terbiasa harga tinggi, begitu agak diturunkan sedikit, merasa tidak padahal nyaman kalau ya. kita mungkin itu Menghitung-hitung kira-kira iya, sudah. banyak. Iya. Nah, itu. Nah, mungkin tentunya informasi dari Pak Arianto kami ucapkan terima kasih. Coba Ya, akan- ini menjadi sebuah bahan sebuah iya. perubahan dan seperti apa yang jelas. Oke. Yang perlu kita ketahui terkait dengan konsumsi daging, benar disampaikan Pak Kadis, adalah asuh ya. Aman, sehat, utuh dan halal. Aman dalam artian ya jangan kita hanya berpikir murahnya saja. Bagaimana sih kualitas daging itu? Iya. Pertama Mutunya, itu. Bu. Dibekukan dengan apa? Iya kan? Iya. Ya memang kita tidak boleh suzon Iya, ya. iya. Tapi kita perlu berpikir ke sana. Iya, perlu berpikir ke sana. Yang pada akhirnya nanti kan kesehatan kita yang dipertaruhkan. Sehat. Iya. Ya, itu benar-benar dari sapi yang sehat. Ya, kemudian utuh. Utuh dalam artian apa? Tidak dicampur. Tadi disampaikan Bu Nelly benar. Ya, jadi kadang ada yang untuk menekan harga dicampur dengan daging, misalnya Iya. dagingnya di beberapa daerah ya, alhamdulillah di tempat kita nggak ada, dicampur dengan daging apa? Yang Itu babi hutan, celeng seperti itu. Iya, Kemudian iya. yang tidak kalah penting adalah halal. Bagaimana sih proses penyembelihan? Itu yang harus kita tekankan. Bismillah kan. Iya, Iya. Karena yang perlu kita Karena kita kan mayoritas ya. Iya, Nah, iya, itu iya. perlu sekali, betul. yang perlu kita ketahui, produk apapun kalau bahan bakunya kurang bagus, hasilnya pasti tidak akan Nah, bagus. Itu yang akan perlu kita berefek. pegang. Iya. 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 Yang jelas itu nanti akan menjadi informasi bagi kita bagaimana kita bisa, karena terus terang Pak, terkait dengan peredaran daging itu bukan kewenangan di tempat kita aja. Semua dari provinsi juga punya kewenangan juga untuk mengatur itu. Karena terus terang tadi disampaikan kita pasar bebas nggak mungkin akan menutup diri, nggak mungkin. Demikian juga orang lain tidak bisa menutup produk kita yang akan kita kirim keluar Oke. selama itu memenuhi persyaratan. Persyaratan. Nah, Ya, Pak itu. Taufik, untuk harga daging ya, Iya. ini apakah ada penetapan headnya gitu atau bagaimana nih harga daging di pasaran kita ini menetapkannya itu seperti apa? Pengelolaan dari Dinas Peternakan atau Atau dari sinergi peternak- dengan Diskopdak mungkin? Iya, atau peternaknya sendiri gitu atau bagaimana? Jadi minta maaf. Iya. Alhamdulillah Bu Nelly, kita pernah bertugas di rumah potong hewan, termasuk juga sampai kepada penaikan retribusi potong hewan. Jadi harga ini kayaknya sudah ada kekompakan. Nah, Ada kekompakan di antara pedagang. Iya. Katakanlah limit atau HET
atau itu harga 125 katakan ya, Iya. atau 120. Apalagi nanti di musim-musim 4 kegiatan agama tempat Islam itu ya. Ya, Isra Mi'raj, Isra Mi'raj, Hari besar ya. Maulid, dan hari raya raya bukan kurban, hari raya Idul Fitri. Idul Fitri. Nah, itu 3 itu harga biasanya lebih bisa naik sampai 5.000 sampai 130. Oke, iya benar. Itu yang menentukan, minta maaf Bu Nelly, hukum pasar ya. Nah, itu Hukum pasar. dia. Jadi Iya. minta maaf peternakan dengan Pak Topik kami sama-sama belum bisa menentukan apakah nanti kami kerjasama dengan Dinas Perdagangan bagaimana untuk Iya, menekan iya, harga iya. ini. Nah, Nah, itu sementara dia. memang kami bukan melepas, tapi itulah kenyataan yang ada di Ada di masyarakat. mekanisme Di pasar. belum dapat Iya. dimasuki ya Pak. Oke, ya, jadi itu belum Iya, merambah iya. ke sana, Pak. Jadi jujur aja Bu Deli, ada juga kawan-kawan yang menyatakan di Martapura agak lebih murah sedikit beli hari. Iya, iya, Padahal iya, beli iya. sapinya di sini. Iya, Ya. Tapi harga di Martapura lebih murah. Silahkan ambil yang di Martapura atau Banjarbaru yang agak lebih murah. Ya kan, silahkan, kami persilakan. Iya, iya. Karena masyarakat kita akan mencari yang lebih murah. Ini lebih murah, Cuma tapi biaya biaya operasional dan transportasi kan kurang Iya, lebih. Hanya kalau beli dari- 2 kilo, 3 Betul, kilo, 4 kilo. iya. Nah, beda kalau yang banyak untuk mantenan atau sebagainya. Jadi sementara insya Allah ini juga akan menjadi perhatian kita Iya, bersama di pemikiran Sepakat. ya. Pemikiran Iya. bersama untuk berkolaborasi dengan dinas lain terkait Oke, menyangkut penetapan harga Nah, itu dia, Pak. sapi, Karena- tulangan dan jeruan dan- Iya. hasil ikutan bahan Iya, ikutan. sapi dan pengikut-pengikutnya. Iya. Masuk. Oke. Iya, Iya, iya. Oke, nah ini baik Pak, ini kembali nih ada pendengar kita yang berkontribusi di WhatsApp ya. Iya. Iya. Pak Anang di Tampang. Selamat pagi Pak Anang. Mudah-mudahan sehat walafiat di pagi hari ini. Ya. Bagaimana tips memulai menjadi peternak Pak agar tidak salah langkah? Nah, agar prospeknya bagus. Terima kasih. Nah, ini Pak Jadi, Iwan atau memulai nih Pak. Nah, ini memulai ini mau. Supaya jangan rugi. Iya. Jadi kita bicara kembali pada minat, bakat dan keterampilan. Oke. Jadi manusianya dulu siap dulu secara mental, ya secara keuangan dan sebagainya. Cuma kami sarankan ini, ternak itu bukan hanya sapi, bisa juga kambing yang kita lebih kembangkan lagi. Oke. Karena apa? Dalam 2 tahun bisa 3 kali beranak dengan masa ada untuk masa menyusui. Iya. Walaupun 6 bulan, melahirkan 6 bulan kan setahun 8 bulan ya. Maka Tapi sekali melahirkan bisa dua. Nah, jadi ini ke depannya kami juga akan mengembangkan ternak kambing. Mudah-mudahan juga didukung nanti Oke. oleh stakeholder yang lain Yap. pengembangan ternak. Jadi untuk memulainya, mungkin Pak Anang di Tampang silahkan belajarlah kepada kawan-kawan yang telah berhasil memelihara ternak. Oke. Kalau kami dari Dinas Peternakan siap mendukung secara kesehatan, kawin sutik dan sebagainya dan memberikan penyuluhan. Cuma biasanya mencontoh yang berhasil itu lebih apa namanya, belajar dari pengalaman ya. Betul, betul. Langsung Mereka sudah melakoni ya. Anda sudah melakoni. Mungkin Pak Anang silahkan nanti datang ke kita mau bidang peternakan apa. Iya, Nah, mungkin nanti berkonsultasi, itu kalau nanti bisa masalah diarahkan gitu ya. Kalau itik kami arahkan ke tempat ini. Iya. Kalau kambing ke sini. Kalau sapi Bali Iya, ini iya, seperti iya, itu. iya, betul, Terus betul. kami bawa nanti ke BPTU HPT. Nah, itu dia. Sentra Pengembangan Ternak. Nah, jadi bisa melihat secara Melihat langsung. Mungkin Oke. Pak Anang itu ya. Iya, bisa. Cuma insya Allah bila niat baik, niat usaha sejak awal memang niatnya benar, Usaha. Ya. jangan menyimpang ke lain. Iya, yang Insya Allah ada- lain. Iya, berhasil. Jadi usahanya nih kan nggak apa-apa Insya Allah gitu. nanti setelah ada maju sedikit, Iya, menyimpang sedikit. iya, nah, Jadi itu jangan dia. disalahkan Iya. usahanya, tapi Iya. mental kita sendiri yang Betul, jadi Fokus Pak ya, fokus letakkan berusaha niat yang pengembangan. lurus dulu Ya, ya. mungkin istiqomah ya. Istiqomah, betul, istiqomah. Iya. Jadi Iya. benar Pak, yang pertama niat dulu kita. Benar-benar niat. Jadi jangan ada istilahnya trial and error Bu ya. Coba-coba jangan. Iya. Ya, ibaratnya ada iklan kan untuk anak kok coba-coba. Iya, Nah, betul. sama juga dengan usaha. Ya memang ada masanya gagal itu ada. Cuman kita harus benar-benar perhatikan dulu. Iya. Kira-kira kemungkinan, peluang kita bisa nggak melaksanakan itu. Perhitungan di awal. Iya, ya. perhitungan di Iya. awal harus benar-benar. Nah, Oke. sambil tadi dibilang Pak Kadis, kita belajar. Iya. Ya. Jadi kita belajar tuh bukan hanya melihat hasilnya saja, prosesnya seperti Iya, apa, betul, itu yang betul. penting. Iya, itu yang penting. Misalnya Pak Anang melihat tetangganya, wah enak, sapinya banyak, hasilnya banyak. Iya, setiap Jadi tahun proses melahirkan menuju gitu ya. itu yang perlu Pak Anang pelajari juga. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan sampai nanti
sudah terlanjur kita misalnya nyebur ke usaha sapi, wah ternyata berat ya. Nah itu jangan sampai, karena kita sudah ibaratnya udah terlanjur kecebur, ya kan? Cari rumput bagaimana? Gitu itu. Jadi benar-benar dipelajari Pak, kira-kira apa yang mampu. Jadi benar disampaikan, kita tidak hanya ternak sapi, mungkin beternak kelinci bisa juga, aneka ternak namanya, itu bisa juga. Ya, beternak yang burung puyuh, semua itu bisa dikembangkan sesuai dengan artinya, mohon maaf, modal kita, kemampuan kita, lahan yang kita punya, itu semua menjadi pertimbangan sebelum kita mengambil satu langkah untuk kita mau beternak apa sih, seperti itu. Nah, itu semua yang harus kita pikirkan. Kadang ada juga Pak klasik banget Pak. Beternak ikan ya Pak Iwan. Bukan. Ini pemikiran klasik Pak. Daraman Pak. Nah ini biasanya yang di masyarakat seperti ini biasanya. Itu bakat. Itu istilahnya daraman lah. Memang keuntungan dari Allah Ta'ala ya. Ada yang panasan. Sunda pangkada daraman jalan itu biasanya bakal ada daraman unda berapa kambing nih kada daraman dah, soalnya unda kada pusaran 3. Apa kalau daramannya kalau tuh umpani lo mah kebanyakan di jalan gitu. Nah betul itu perhitungan ya Bayana. Jadi ya Pak Anang dan warga masyarakat Tanah Laut, para pendengar setia Radio Tuntun Panang FM ya, bagi Anda yang akan memulai ke usaha peternakan ya, sebaiknya Anda berkonsultasi dulu ke Dinas Peternakan ya. Dinas Peternakan akan memberikan pencerahan alternatif ya. Apa nih yang sebenarnya cocok untuk sampean ya, kalau sudah terpilih misalnya. Melihat potensi-potensi yang sampean miliki, melihat potensi lingkungan yang ada ya. Nah, kemudian ketika sudah kita menetapkan ya jenis peternakan apa yang akan kita geluti, Dinas Peternakan juga akan dapat menjadi fasilitasi memfasilitasi kepada orang yang lebih berhasil ya di bidang itu. Nah, jadi bisa melihat secara langsung. Jadi jangan khawatir Pak Anang. Ya, pian tentukan dulu nih satu titik ya. Lahannya bisilah juga dulu. Handak aja kan. Nah, ini handak apa gitu ya. Dan sebaiknya kalau kita dari pemula ya, sebaiknya kita lebih banyak melakukan pembelajaran, lebih banyak berkoordinasi, lebih banyak melihat dan memulai juga dalam skala yang kecil dulu seperti itu ya. Jadi dan kita setelah ini ada acara lagi ya. Ada talkshow kembali, ada pojok IKM kita setelah ini ya. Ada talkshow juga dari Dinas Perindustrian. Kita masih banyak banget ya. Iya, betul sekali ya. Mungkin potensi peternakan ini sangat menggiurkan, menjanjikan sekali ya. Sektor unggulan. Mungkin closing statement Pak dari Pak Kepala Dinas untuk masyarakat, untuk ternak juga. Jajarannya Radio Tuntun Pandang. Mungkin ada yang ketinggalan. Yang pemohon bantuan ternak silahkan punya kelompok tani ternak. Jadi harus melalui kelompok tani ternak, sehingga melalui kelompok, tidak bisa perorangan. Mungkin demikian. Salah hilap mohon maaf. Semoga kita semua sehat semuanya. Jajaran tertinggi pimpinan kita, Bupati, Wakil Bupati, Sekdan, Kepala SKPD, termasuk masyarakat Tanah Laut, semoga kita sehat, ya kan, sehat-sehat, alhamdulillah, bisa berusaha dan dapat rezeki yang halal lagi berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.